Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah secara virtual dalam rangka mengkaji salah satu topik ya dalam kitab Adabut Thalibin fi Ta'alimi Sayyidil Mursalin. Bagi mahasiswa kelas O ya, Fakultas Tarbiyah dan Hiburan yang kebetulan ikut kelas saya untuk program intensif ma'had ya kalau dalam istilahnya. Jadi nanti kalau ada hal yang butuh ditanyakan silakan ditanyakan via Google Classwork atau via grup WA. Baik, kita akan lanjut ke materi teman-teman sekalian. Saya akan share dulu. Rukun puasa dan hal yang membatalkan puasa gitu ya. Rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, kira-kira begitulah makna literally-nya. Arkanus shiyam wa muftiratuhu, rukun-rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, muftir ya, yang membuat puasa itu batal. Apa saja kira-kira teman-teman kita akan bahas. Arkanus shiyam, rukunnya puasa gitu ya. Yatakawwanu as-shiyam min tahqiqi ruknain asasiyain wa huma niyatus shaum wal imsak. Puasa itu mau tidak mau itu harus memastikan dua rukun dasar, rukun utama ya. Pertama adalah niyatus shaum, atau niat berpuasa. Yang kedua adalah wal imsak. Imsak itu adalah mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari muftirat tadi itu ya. Sejak kapan? Minal fajri ila ghurub. Wal imsak anil muftirat minal fajri ila ghurub, yakni dari terbitnya fajar sampai ke terbenamnya matahari. Ingat, hanya dua ini, niat berpuasa dan mampu menahan diri ya. Al-imsak al-muftirat minal fajri ilal ghurub ya. Amman niyatu fa hiya qatus shiyam biqoulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini sudah kita bahas pada semester pertama ya tentang niat ini. Wa mahlu al-qalbu bil ijma' wa la takfil bil lisan dan al-qalbi wa la yuftaratu talaffuz bila bal yundab. Jadi niat itu memang di hati ya. Kalau melafalkan niat itu yundab, disunahkan. Tahsulun niat bikulli ma fi qatus shiyam. Niat itu sah asalkan sudah ada bahasa berpuasanya gitu. Mau bahasa Arab boleh, Indonesia boleh, tidak ada masalah. Faman tasahhara liyasuma aw syarba lidaf'il atshi fi shiyam naharan aw imtana min al-akli aw syurbi aw al-jima' khauf tulu'il fajri kana dzalika niyyah in hatara bi balihi as-shiyam. Litadhammana kullun min hadhil umur qasd dan itulah ya qasdus syiyam ya. Sebentar saya kecilkan dulu biar tidak mengganggu teman-teman. Nah, ini niat menjadi penting ya. Kita harus membahas secara serius mengenai niat. Jadi niat ini kan kalau kita sudah terbiasa terbiasa melakukan niat bareng-bareng, karena di NU itu ada tradisi setelah tarawih biasanya baca bareng-bareng ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah qadrillahi ta'ala. Gitu loh. Jadi niat itu tempatnya di hati, talaffuznya, melafalkan niatnya itu sunnah. Gimana proses niat? Niat itu kan
kesadaran yang memuati sesuatu agar berbeda dari yang lain. Jadi kesadaran seorang hamba yang membuat irisan-irisan agar segala sesuatu bisa menjadi berbeda dari yang lain. Bahwa puasa ini puasa Ramadan bukan puasa sunnah, gitu loh. Itu kan ada muatan kesadaran di dalam kesadaran batin kita itu. Nah, ini menjadi wajib ya, karena kalau tidak melakukan niat maka tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa ditentukan karena tidak ada muatan kesadaran tadi itu. Maka niat dibahas di pertama pada semester kemarin, pasti bahas niat, mau tidak mau. Innamal a'malu binniyat, dan hadis ini mutawatir teman-teman ya. Dan niatnya gimana? Kan harus apa namanya? Ada kesadaran tadi itu. Maka ulama pertama at-tabjid, niat di dalam puasa Ramadan itu harus at-tabjid. Tabjid itu adalah bermalam. Jadi niatnya itu bermalam. Bayyata yubayyitu tabjid. Nah, menurut saya itu namanya bata-bata. Nah, itu lah ya. At-tabjid itu adalah proses penginapannya, niatnya diinapkan gitu ya, apa bahasa yang paling pas, saya juga kurang tahu. Tapi intinya kita harus melakukan niat di waktu malam sebelum sahur. Makanya sejak Isya biasanya sudah kita bareng gitu lah teman-teman ya. Wa huwa ayatawaffar alaihi al-qasdu fil lail ay qabla tulu'il fajri. Jadi tabjid itu adalah dia sudah melakukan proses al-qasdu ya. Ada karep di dalam hati bahwa akan berpuasa pada malam harinya qabla tulu'il fajri. Faman lam yaqsud ila shiyam qabla tulu'il fajri batalat niyyah wa shaum. Kalau tidak ada kesadaran mau berpuasa sebelum terbit fajar ya, maka tidak disebut dengan niat puasa. Ingat, konteksnya puasa Ramadan lah ya, bukan puasa sunnah. Batalatun niyyah wa batalat as-shaum. Niatnya batal dan puasanya juga batal. Wadzalika li sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyid as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, rawahul Baihaqi. Barang siapa yang tidak mentabjidkan puasanya, niat berpuasa sejak sebelum fajar, fala siyama lahu. Jadi niatnya di malam sebelum kita sahur atau pas waktu sahur kita niat gitulah tuh. Pokoknya dia bermalam niatnya. Kenapa? Karena beda antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Misalnya beda gitu. Tabyid ya, yang pertama ya. Syaratnya adalah tabyid dari niat tadi itu tabyid. Yang kedua adalah ta'yin. Wa dzalika bi ayyi naw as-shaum fa yu'azzamu fi qalbi 'ala siyam ghadin an Ramadan. Jadi ta'yin itu melakukan penentuan, penegasan bahwa puasa yang saya lakukan adalah puasa Ramadan. Nah, itu shaum ghadin an adai fardhi syahri ramadhani halisan. Jadi ada Ramadannya, jelas bahwa besok saya akan berpuasa Ramadan bukan sunnah. Nah, gitulah ya. Falau qasada fi nafsihi mutlaq as-shaum lam tasihha niyyatuhu aidan. Kalau mutlak besok mau puasa apa? Tidak bisa dikatakan puasa Ramadan gitu ya. Kemudian makanya nawaitu shauma ghadin. Shauma Ramadan itu kan biasanya ya. Ta'yin. Yang ketiga adalah at-tikrar. Jadi niatnya itu diulang tiap malam. Meskipun nanti di pendapat Syafi'iyah juga ada yang mengatakan boleh dari awal kita sudah niati. Pokoknya sejak awal puasa niati dari Allah, saya pokoknya per tiap hari di bulan puasa saya akan melakukan puasa gitu loh. Jadi di awal sudah di start begitu. Jika suatu saja itu diperbolehkan, meskipun nanti akan lebih utama kalau juga tiap malam ada proses tikrar, artinya diulang lagi bahwa besok saya akan berpuasa. Artinya kan sangat mungkin ya Allah pokoknya tiap malam saya meniatkan diri saya bahwa paginya harinya selama bulan Ramadan saya akan berpuasa misalnya. Gitu ya teman-teman ya. Artinya tidak cukup kemudian hanya niat sekali tok selama Ramadan, enggak, tapi dia berulang. Nah, sejak awal ditegaskan saja begitulah ya. Kemudian nah ini wa tajri aidan tilka syurut salasal shaum al-wajib ka shaumil qada wal kafar wan nazar. Syarat tiga tadi itu dari niat ini tabyid ya.
kemudian ta'yin, kemudian tikrar, itu juga berlaku bagi puasa wajib seperti qada, puasa kafarah, puasa nazar misalnya. Itulah teman-teman. Jadi tidak hanya puasa puasa Ramadan, pokoknya puasa wajib yang lain juga wajib. Fa amma shaumun nafilah fala yustaratu fil niyati at-tabyit la ta'yin. Adapun puasa sunnah maka tidak disyaratkan di dalam niatnya ya. Itu ada proses tabyit, tidak juga ta'yin, tidak apa-apa. Fa yajuzu shaumu bi niyati minan nahari syarita an takuna qabla az-zawal. Wa la yakuna al-insan qad akala sya'an min awalin nahar. Jadi kalau dari pagi kita tidak makan, nah, kos-kosan aktivis buka mangan belas misalnya ya, sampai duhur terus gak ada diniati puasa sah puasanya, tapi puasa sunnah. Nah, tapi kalau Ramadan tidak bisa, harus ada tabyid, jadi niatnya dimalamkan ya, diinamkan, dan ta'yin harus ada. Itulah teman-teman ya. Hadisnya jelas. Jadi wadalil dzalika hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi qala yauman. Jadi suatu ketika Rasul dia berkata kepada Siti Aisyah, hal indaka min ghada? Ono harapan dah? Siti Aisyah bilang la. La. Enggak ada ya Rasul. Qala fa inni idzan asum. Oke, begitu saya tak berpuasa. Enak dah? Sunnah enggak ada masalah begitu. Jadi kalau enggak punya uang pagi-pagi sudah prosesnya saya tak puasa saja lah gitu lah, karena daripada juga nggak makan gitu lah ya, boleh itu puasa sunnah, tapi ini Ramadan dan puasa wajib tidak bisa kayak gitu, niat harus menjadi kesadaran utama gitu lah ya. Itu rukun yang pertama tadi kan ada niat gitu lah ya. Yang kedua adalah rukun tsani minas shiyam wal imsak dan fatirat minal fajr ilal ghurub. Rukun yang kedua dari puasa adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa minal fajr ilal ghurub, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Wal murad bil fajr wal fajr shadiq. Jadi yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar shadiq ya, karena fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib gitu. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma tusyamu ila al-lail ya. Ini hadis jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana, sampai dia menjadi jelas. Al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma tusyam ila al-lail. Gitu ya. Insyaallah sudah paham lah teman-teman ya. Artinya rukun puasa itu pertama dia niat, yang kedua adalah menahan diri dari tidak hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa yang membatalkan puasa? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Muftiratus shaum, hal-hal yang menjadikan puasa kita menjadi batal. Pertama, al-aklu wasyurb, jadi makan dan minum. Jelas nih ya. Idza kana zalika amdan, apabila disengaja, lupa tidak. Tapi jangan pura-pura lupa. Itulah teman-teman. Nih kalau ngerokok misalnya, gimana kira-kira teman-teman? Kalau ngerokok itu gimana kira-kira? Kan karena di Rembang, di Pasuruan, di tempat saya sekarang ikut mertua ya, itu biasanya kalau siang hari itu banyak yang ngerokok itu. Katanya dulu memang ada ulama yang membolehkan di situ di Rembang ya. Saya tidak mengatakan ini boleh ditiru teman-teman ya, tapi ngerokok di siang hari gitu lah ya, masuk rokok makan kan hanya asap ya yang masuk misalnya, ini jangan ditiru ya, silakan dalami sendiri, tapi memang di Rembang memang terkenal begitu. Kalau saya enggak lah ya, enggak melakukan kayak gitu lah ya. Jadi al-aklu wa asyurb, jadi makan dan minum, jelas nih mokel ya. Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama atamallahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa kemudian makan, minum sak piring, ternyata poso misalnya, falyutimma shaumahu, lanjut puasanya. Tidak batal. Fa innama atamallahu wa saqahu, karena Allah sedang memberikan dia makan. Itu kalau lupa misalnya. Saya biasanya kalau mau buat susu untuk anak saya itu kan dicicipi dulu airnya gitu lah ya. Ini hangat pagar. Jadi puasa kemarin dicicipi loh. Ini puasa tapi kandung berapa tetes itu masuk gitu. Tapi betul-betul lupa gitu lah ya. Bukan mau minum, itu enggak ada masalah.
tidak ada masalah. Berikutnya adalah usul ya, apa namanya, nyampainya sesuatu ini nanti yang diperdebatkan di sini ya, nyampainya sesuatu, masuknya sesuatu ke dalam ke dalam tubuh kita. Mau terjadi ada tempat, ada lubang yang terbuka misalnya. Makanya kalau berenang di siang hari di bulan puasa itu hati-hati, takut ngentut misalnya, melebu misalnya ya. Ini lama nanti beda pendapat memang soal kayak gini ini. Tetapi intinya ya, wal maksud bil ain huwa syai'un tarahul ain wal jawf huwa ad-dimag aw ma wara al khalq il ma'at wal ma'. Jadi masuk ya kumur-kumur murmur ke dalam. Makanya kumur-kumur ada yang memakruhkan misalnya gitu loh. Masuk ke dalam tubuh maksudnya ya. Tentu saja sekali lagi nanti ini beda-beda. Nah, ulama di sini beda-beda pendapat gitu lah ya. Tapi yang jelas menurut saya memang lebih hati-hati agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Nah, ini rokok ya, poni asap tadi silakan dalami sendiri ya, teman-teman ya. Yang ketiga al-qai al-muta'ammad fi, jadi memuntahkan dirinya, jadi bukan muntah yang tidak sengaja, loro muntah ya enggak apa-apa. Tapi kalau dimuntah-muntahkan beda. Mbok tangan dilepuk nomor ngono akhirnya dicek muntah misalnya. Itu tidak boleh. Wa huwa muftirun wa in ta'akkada as-sa'im syai'an lam yasani ila jawfihi. Meskipun tidak ada yang masuk, karena kan dia prosesnya pasti ada yang tersisa di sini ya, ada keluar kemudian masuk kan gitu ya. Mungkin wong muntah ya. Kecuali memang tidak sengaja, beda lagi urusannya. Yang keempat al-waqtu amdan, alhamdulillah, walau bighairi inzal, meskipun tidak sampai tidak sampai keluar mani ya. Amma law wati'a nasiyan fa innahu la yaftiru qiyasan al-akli wasyurb nasiyan. Nek lupa, masuk lupa ya. Lupa nih poso misalnya, kemudian melakukan bergaul dengan istrinya misalnya, itu kan tidak boleh. Wa amal qubla fatukrahu fi Ramadan karaha tahrim liman harakat syahwatu. Apabila ada pun mencium, jadi mencium istri misalnya di bulan puasa itu fatukrahu makruh. Karaha tahrim makruh tapi mendekati haram. Liman harakat syahwatu, bagi orang yang syahwatnya bisa bergerak gara-gara mencium tadi itu. Ya gimana ya, kan bahaya kalau melakukan nyium bojone ya bulan Ramadan misalnya gitu lah ya. Baik rajulan kan imratan. Ono ini nyium lanang iki apa maksudnya? Ya nafisa li ta'rif fi saum. Amma malam tahrik syahwatu fal aula tarqa hasman lil bab ya. Jadi kalau dengan mencium itu menggerakkan syahwat, kemudian itu malah makruhnya tahrim, karena tahrim bahasa tadi itu. Jika usah mikir-mikir gini lah mestinya. Ya jangan mendekati itulah menurut saya kalau bulan puasa. Al-waqu hamdan ya, batal puasanya. Ini jima malah dia kafaratnya beda lagi nanti ya di bulan Ramadan itu. Alhamdulillah. Yang keenam al-istimna wa huwa istirajul mani bi syarti takbil aw nahwi. Jadi istimna itu membuat maninya menjadi keluar, spermanya menjadi keluar gitu. Istikhrajul mani bi mubasyarati takbil wa nahwi, baik dengan cara melakukan penciuman atau atau bi mubasyaratil yadi, atau dengan perantara tangan misalnya. Wong lanang iki sing ada sing jomblo iki ya. Bi wasiratil yad. Kalau bahasa kedokterannya adalah onani atau masturbasi, itu membatalkan puasa. Jadi jelas ya. Kain ta'amad dari kasana aftar. Amma in ghalaba alaihi amru fala yaftiru wa amma khurujul mani bisa bil ihtilam fa innahu yadil fitri. Faman ihtalama min lailin aw naharin fa siyamu sahih wa la sya'li. Apabila keluar mani tapi alamiah, mimpi basah misalnya, tapi tidak dengan tangan atau karena nonton film kemudian dia sampai keluar mani ya, itu tidak ada masalah ya. Jadi kalau normal keluarnya karena mimpi basah itu tidak batal, tapi kalau sengaja dikeluarkan ya dengan tangan, dengan ciuman, moro-moro keluar atau dengan cara apa saja yang penting sengaja dikeluarkan, istimna bahasanya ya, maka itu batal puasanya. Yang keenam al-haidun nifas.
Jadi termasuk juga batalnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Fa inna kullal minhuma uzrun yumna'u min shaum, uzur yang menyebabkan puasa tidak sah. Fa idza tara al-mar'a shaima haid atau nifas fi juz'in min nahar batala siyamuha. Jadi kalau sudah mau sore misalnya kemudian haid itu tetap batal puasanya. Gitu ya. Wajib 'alaiha qada' dzalikal yaum. Wajib qada'. Nek salat tidak. Kok beda antara salat dengan puasa? Makanya kemarin dalam konteks haid ini ulama beda pendapat. Ada seminggu yang lalu belum 3 hari 4 hari yang lalu mungkin ya ada kontroversi, ada polemik di dunia medis itu tentang apakah perempuan itu boleh apa enggak. Perempuan haid itu dilarang berpuasa, artinya tidak sah puasa atau memang hanya boleh tidak berpuasa misalnya. Nah itu terjadi perdebatan yang panjang luar biasa. Tapi bukan bahasan kita. Kapan-kapan kita bahas kalau sempat ya mengenai ini. Jadi pertanyaan adalah apakah perempuan yang haid itu menjadi mani penghalang? Kan ada syarat tadi. Kita sudah di awal ngomong syarat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa misalnya ya. Jadi kalau ngomong syarat berarti ada mani. Apakah haid ini menjadi pencegah perempuan sehingga puasanya tidak sah? Gitulah ya. Ataukah sesungguhnya dia sama seperti sakit misalnya, boleh berpuasa, boleh tidak. Cuma boleh tidak berpuasa, bukan haram berpuasa. Nah, ulama beda pendapat nanti. Ini konteksnya konteks polemik yang terbaru ya. Nah, tapi tidak akan kita bahas saat ini. Kemudian yang kedua adalah jurun waridda. Jurun waridda, jadi gila dan murtad. Gila mani. Dia mani memang. Kalau gila berarti tidak akil. Ya, kalau riddah murtad berarti kan tidak Islam. Padahal syaratnya adalah Islam, balik kan gitu kemarin ya, balik akil kemarin kan. Jadi kalau kita gila kemudian juga murtad, maka otomatis tidak sah, batal puasanya. Begitu kira-kira teman-teman. Saya kira cukup ya untuk penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Sekecil apapun semoga ada manfaatnya teman-teman sekalian. Untuk itu marilah kita akhiri diskusi kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. A'tazirukum la taqin insyaallah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.